B. Kompetensi awal, menceritakan perkembangan sejarah daerah tempat tinggal. C. Profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia. 2. Bernilai luhur. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Caranya adalah sumber belajar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia 2021, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD kelas 4. Penulis Ahmadiyya Fitri dan kawan-kawan, dan internet. Gambar kerja peserta didik. Target peserta didik. Yang pertama, peserta didik reguler atau tipikal. Umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi belajar. Yang kedua, peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir atas tinggi atau reports, dan memiliki keterampilan memimpin. Model pembelajaran, yaitu pembelajaran tatap muka. Komponen inti. A. Tujuan kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bab 5 yang pertama yaitu menceritakan perkembangan sejarah daerah tempat tinggal. Tujuan pembelajaran perkembangan tema. Yang pertama, peserta didik melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tema pembelajaran sebagai perkenalan. Yang kedua, peserta didik menyampaikan apa yang ingin diketahui setelah mempelajari bab ini. Yang ketiga, peserta didik membuat rencana belajar. Tujuan pembelajaran bab 5 yang pertama, peserta didik dapat menceritakan awal mula daerah dan tokoh-tokoh lokal yang berperan penting dalam perkembangan daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan sikap baik yang dapat diteladani dari tokoh daerah tempat tinggalnya. Yang ketiga, peserta didik membandingkan kondisi daerah-daerah tempat tinggalnya dahulu dan kini. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan kerajaan yang pernah berkembang di daerah tempat tinggalnya. Dan yang kelima, peserta didik menjelaskan pentingnya menjaga peninggalan sejarah daerah tempat tinggalnya. Tujuan proyek pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat melakukan pencarian informasi dengan berbagai cara, yaitu berwawancara dan studi literatur untuk mendapatkan data. Yang kedua, peserta didik merancang sebuah bentuk infografis dengan menggunakan berbagai media untuk menginformasikan cerita daerahnya kepada masyarakat. B. Pemahaman bermakna. Topik pengenalan tema yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tema pembelajaran sebagai perkenalan, menyampaikan apa yang ingin diketahui setelah mempelajari bab ini, dan membuat rencana belajar. B. Pertanyaan pemantik. B. Kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan, kegiatan orientasi, kegiatan persepsi, kegiatan motivasi, kegiatan mimpi, kegiatan penentu. Refleksi. Proyek belajar. Proyek belajar yang akan saya buat adalah media interaktif. Asesmen atau penilaian terdiri dari 4 penilaian, yaitu sangat baik, cukup, dan perlu perbaikan. Kegiatan pengayaan dan remedial. Pengayaannya, peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran pengayaan. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajarannya, mengulang kepada siswa yang belum mencapai capaian pembelajaran (UCP). Kerja peserta didik. Nah, jadi di sini peserta didik diminta untuk melengkapi tabel yang telah disediakan. Misalkan yang pertama, nama kerajaan Sriwijaya, corak kerajaannya bercorak Hindu.
penjelasan mulai dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis saya. Sejarah daerah tempat tinggal. A. Kerajaan-kerajaan yang pernah berkembang di Indonesia. 1. Kerajaan Hindu. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri pada abad ke-5 dan terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Bukti otentik berdirinya Kerajaan Kutai adalah ditemukannya 7 buah prasasti Yupa. Penamaan Kerajaan Kutai ditentukan oleh para ahli sejarah dengan mengambil nama dari tempat ditemukannya prasasti Yupa, yaitu di daerah Kutai. Prasasti Yupa mencatat masa kejayaan Kerajaan Kutai pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Pada masa itu, Kerajaan Kutai hampir meliputi wilayah Kalimantan Timur. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada 400 hingga 500 Masehi. Kerajaan Tarumanegara terletak di Bogor, Jawa Barat. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Purnawarman, yang merupakan raja terbesar sepanjang sejarah. Kerajaan Tarumanegara, sikap teladan dari Raja Purnawarman adalah tidak semena-mena dalam memerintah Kerajaan Tarumanegara, dan Raja Purnawarman juga memiliki sikap gagah dan jujur dalam memimpin rakyatnya. Pada masa kepemimpinan Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara semakin maju dalam bidang pertanian dan perdagangan karena pembangunan terusan air sepanjang 12 km di Sungai Gomati. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Kerajaan Majapahit terletak di Trawulan, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada pada tahun 1350 hingga 1389. 2. Kerajaan Buddha. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga berdiri pada abad ke-6 Masehi dan terletak di Jawa Tengah. Salah satu penguasa kerajaan Kalingga yang terkenal yang mampu membawa kemajuan kerajaan yaitu Ratu Sima. Ratu Sima dikenal sebagai sosok yang tegas, berwibawa, dan adil, sehingga rakyatnya dapat hidup dengan aman, nyaman, serta berkecukupan. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 hingga abad ke-11 dan terletak di Sumatera Selatan. Raja yang paling terkenal adalah Bala Putradewa. Di masa kepemimpinannya, Kerajaan Sriwijaya berhasil menjadi kerajaan terbesar dan terkuat. 3. Kerajaan Islam. Kerajaan Samudera Pasai. Kerajaan Samudera Pasai terletak di Aceh yang berdiri pada tahun 1267 hingga 1521. Kerajaan Samudera Pasai didirikan oleh Sultan Malik Al-Soleh. Masa kejayaan Kerajaan Samudera Pasai terjadi di bawah pimpinan Sultan Al-Malik Zahir II. Di bawah pemerintahannya, Samudera Pasai menjadi lintas perdagangan yang berkembang pesat. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Berkat kerajaan Demak, agama Islam juga ikut berkembang dan tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini juga karena bantuan dari Wali Songo, 9 tokoh penyebar agama Islam di Jawa. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Danang Sutawijaya pada abad ke-16. Kerajaan Mataram mencapai masa emas atau berhasil menyatukan tanah Jawa dan sekitarnya di bawah pimpinan Sultan Agung. Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka adalah kerajaan yang berdiri pada abad ke-15. Raja pertama Kerajaan Malaka adalah Parameswara. Kerajaan Malaka mencapai kejayaannya di bawah kuasa Sultan Mansur Shah. Di bawah pemerintahnya, Kerajaan Malaka berhasil menguasai Pahang, Kedah, Terengganu, dan sejumlah wilayah di Sumatera. Peninggalan sejarah Kerajaan Hindu-Buddha ada 5, yaitu candi, arca, karya sastra, seni ukir, bahasa, dan tulisan. B. Peninggalan sejarah Kerajaan Hindu-Buddha. 1. Candi. Bangunan yang dibuat dengan tujuan untuk memuliakan seseorang yang telah mati, yang berasal dari keluarga raja dan orang terkemuka. 2. Arca. Patung yang terbuat dari batu yang dipahat menyerupai manusia atau binatang. 3. Karya sastra. Peninggalan kitab-kitab bersejarah seperti Kitab Sutasoma,
karya Empu Tantular. Dalam kitab inilah terdapat kata Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan persatuan kita. 4. Seni ukir. Hasil seni ukir atau seni pahat dapat kita jumpai sebagai hiasan pada dinding candi. 5. Bahasa dan tulisan. Peninggalan Hindu-Buddha menggunakan bahasa Sanskerta dengan tulisan huruf Pallawa, seperti yang tertulis pada prasasti-prasasti. Peninggalan sejarah kerajaan Islam ada 5, yaitu ada masjid, kaligrafi, keraton, seni, pertunjukan, dan batu nisan. C. Peninggalan sejarah kerajaan Islam. 1. Masjid. Salah satu peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang paling banyak ditemukan. 2. Kaligrafi. Kaligrafi adalah seni menulis huruf Arab dengan gaya dan susunan yang indah. 3. Keraton. Tempat kediaman raja beserta keluarga dan berfungsi juga untuk pusat kegiatan pemerintahan. 4. Seni pertunjukan. Seni yang digunakan para ulama sebagai media menyebarkan agama Islam seperti wayang, seni tari, dan seni musik. 5. Batu nisan. Bentuk bangunan sebagai penanda di makamnya jenazah seseorang. D. Pentingnya menjaga peninggalan sejarah daerah tempat tinggal. Menjaga peninggalan sejarah daerah tempat tinggal itu sangatlah penting, karena peninggalan sejarah daerah tempat tinggal adalah saksi bisu dari peradaban dan kebudayaan yang pernah ada di wilayah tersebut. Peninggalan sejarah tersebut memiliki nilai sejarah, budaya, estetika, ilmiah, dan ekonomi yang tinggi. Dengan menjaga peninggalan sejarah daerah tempat tinggal, kita dapat, yang pertama, mempertahankan identitas dan kekhasan daerah. Yang kedua, meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang sejarah dan budaya daerah. Yang keempat, meningkatkan daya tarik wisata dan pendapatan daerah. E. Perbedaan kondisi daerah tempat tinggal. 1. Geografi lingkungan. Dahulu, tempat tinggal lingkungan lebih alami dan terjaga dari polusi. Sekarang, dengan perkembangan perkotaan, lingkungan bisa lebih terbebani dengan polusi udara, limbah, dan urbanisasi yang cepat. 2. Teknologi. Dahulu, teknologi belum canggih, hanya ada telepon rumah dan televisi dengan saluran terbatas. Sekarang, teknologi semakin canggih dan teknologi telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari komunikasi dengan smartphone dan internet hingga keamanan rumah pintar dan kendaraan listrik. 3. Rumah dan bangunan. Dahulu, rumah-rumah dibangun dengan bahan-bahan alami seperti kayu atau tanah liat. Sekarang, sudah banyak rumah modern yang menggunakan bahan bangunan yang lebih tahan lama seperti beton dan baja. 4. Gaya hidup. Gaya hidup dahulu lebih sederhana dan tradisional dengan pekerjaan pertanian dan kerajinan tangan. Sekarang, gaya hidup cenderung lebih urban, terhubung secara global, dan beragam, dengan lebih banyak kesempatan untuk bekerja dan rekreasi. 5. Infrastruktur. Infrastruktur lebih sederhana dengan jalan tanah, akses air bersih terbatas, dan sistem listrik yang belum merata. Sekarang, infrastruktur sudah berkembang mulai dari jalan yang sudah diaspal, air bersih yang lebih luas, dan listrik yang lebih stabil. 6. Keamanan. Dahulu, masyarakat mungkin merasa lebih aman karena komunitas yang lebih kecil dan solidaritas sosial yang lebih kuat. Sekarang, keamanan menurun dikarenakan tantangan kejahatan yang kompleks dan global. 7. Ketersediaan pangan. Dahulu, masyarakat lebih bergantung pada pertanian lokal dan produksi makanan sendiri. Sekarang, dengan perkembangan perdagangan internasional, distribusi makanan yang lebih efisien dan ketersediaan pangan telah meningkat. Baiklah, sekian penjelasan hasil analisis dari saya kepada pihak bertanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Saya, ya. Perkenalkan, nama saya Al-Muhammad Fuad, tahun 2022, kami 3132. Ingin bertanya, sebutkan salah satu peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya Indonesia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Anas. Salah satu peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya
pihak penanya lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada, kepada pihak mengkritik, jika ada yang ingin dikritik, saya persilakan. Baik, kepada saudari Dasa Maka saya persilakan. Dari sini akan memberikan sedikit terkait sama guru dari saudari tadi. Menurut saya cukup baik, hanya saja perlu diperhatikan lagi pada pengambilan. Ada di cover, bisa dilihat ada nama pelajaran itu, ada KFO, kekurangan huruf, maksudnya ilmu tapi ini tidak ada. Dan penulisan kelas memahami harusnya itu bisa semua, tidak ada yang bisa bisa. Itu saja yang bisa saya Baiklah, terima kasih kepada pihak penanya yang sudah bertanya, dan terima kasih juga kepada pihak pengkritik atas masukannya. Kritiknya saya terima dan kedepannya akan saya perbaiki. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk proyek belajarnya di sini saya membuat media interaktif. Berikut medianya saya tampilkan. Materi ilmu pengetahuan alam sosial. Mulai. Nah, di sini ada dua ya. Ada materi dan pertanyaan. Kita masuk ke materi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu membahas kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kerajaan-kerajaan yang pernah berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh 3 corak budaya, yakni Hindu, Buddha, dan Islam. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Dari berbagai peninggalan yang ada, diketahui bahwa Hindu-Buddha masuk ke Indonesia karena dibawa oleh pendeta Brahmana dan pedagang India. Setelah itu bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan bercorak Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Waktu itu, kekuatan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya mulai melemah. Kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan mereka mulai melepaskan diri dan raja-rajanya memeluk agama Islam. Setelah itu bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Setelah itu kita next. Ada dua, yaitu peninggalan sejarah kerajaan Hindu-Buddha dan peninggalan sejarah kerajaan Islam. Kita masuk ke materi yang peninggalan sejarah kerajaan Hindu-Buddha terlebih dahulu. Nah, peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama ada candi. Candi yaitu bangunan yang dibuat dengan tujuan untuk memuliakan seseorang yang telah mati yang berasal dari keluarga raja atau orang terkemuka. Yang kedua ada seni ukir. Hasil seni ukir atau seni pahat yang dapat kita jumpai sebagai hiasan pada dinding candi. Yang ketiga ada karya sastra. Peninggalan kitab-kitab bersejarah seperti kitab Sutasoma. Dalam kitab inilah terdapat kata Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat ada arca. Arca yaitu patung yang terbuat dari batu yang dipahat menyerupai seseorang manusia atau binatang. Yang kelima ada bahasa dan tulisan. Peninggalan dari masa kerajaan Hindu-Buddha menggunakan bahasa Sanskerta dengan tulisan huruf Pallawa seperti yang tertulis pada prastasi-prastasi. Ini kita next. Nah, di sini terdapat gambar-gambar peninggalan sejarah. Yang pertama ada prasasti Talaga Batu, yaitu peninggalan tahun 600 Masehi dari Kerajaan Sriwijaya, terletak di Sumatera Selatan. Nama rajanya Balaputra Dewa dan Sri Sang Rama Wijaya. Peninggalan-peninggalannya ada peninggalan prasasti Tulang Tuo dan Talaga Batu. Yang kedua ada prasasti Yupa. Nah, peninggalan prasasti Yupa ini peninggalan tahun 480 Masehi. Terletak di Kerajaan Kutai yang terletak di Kalimantan Timur. Nama rajanya
Raja Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Yang ketiga ada peninggalan prasasti Hantang. Nah, tahun 1117 Masehi. Terletak di Kerajaan Kediri di Jawa Timur. Nama rajanya Jayabaya dan Kertajaya. Yang keempat ada Candi Borobudur. Tahun 750 Masehi. Kerajaan Mataram Buddha di Jawa Tengah. Nama rajanya Banu, Wisnu, dan Samaratungga. Oke, kita back. Kita masuk ke materi peninggalan sejarah kerajaan Islam. Nah, peninggalan masa kerajaan Islam. Yang pertama ada masjid, yaitu salah satu peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang paling banyak ditemukan. Yang kedua ada seni ukir. Hasil seni ukir kerajaan Islam biasanya berupa hiasan bentuk dedaunan dan bunga. Yang ketiga ada karya sastra. Seni sastra umumnya berisi ajaran khusus seperti tasawuf, filsafat, kemasyarakatan, dan tuntunan budi pekerti. Yang keempat ada kaligrafi. Kaligrafi adalah suatu seni menulis huruf Arab dengan gaya dan susunan indah. Dan yang kelima ada keraton. Keraton adalah tempat kediaman raja beserta keluarganya dan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan. Next. Nah, ini peninggalan sejarah kerajaan Islam. Yang pertama yaitu ada lonceng Cakradonya di Kerajaan Samudra Pasai Aceh, rajanya Sultan Malik As-Saleh. Yang kedua ada peninggalan Keraton Kesultanan Yogyakarta di Kerajaan Mataram Islam yang rajanya Sultan Hamengkubuwono I. Yang ketiga ada peninggalan Dampar Kencana di Kerajaan Demak, Jawa yang rajanya Raden Patah. Dan yang keempat yaitu ada peninggalan Benteng Afamosa dari Kerajaan Malaka, Raja Parameswara. Kita back. Nah, karena materinya sudah saya jelaskan, jadi di sini kita back lagi. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, gambar di bawah ini yang merupakan kerajaan Islam adalah. Kita pilih yang ini. Berarti benar. Kita next. Ke pertanyaan yang kedua, yaitu gambar di bawah ini yang merupakan kerajaan Hindu adalah. Soal 3. Dari ketiga bangunan Islam di bawah ini, yang manakah yang merupakan bangunan kerajaan Demak? Soal keempat, gambar prasasti di bawah ini merupakan peninggalan sejarah kerajaan. Next. Soal kelima, gambar di bawah ini yang merupakan bangunan candi peninggalan sejarah kerajaan Majapahit adalah. Dan yang keenam, peninggalan sejarah pada gambar di samping merupakan peninggalan sejarah kerajaan. Nah, soal-soalnya cuma ada 6, jadi kita back. Nah, jadi sekianlah proyek dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.